Menanggapi apa yang disampaikan Pak Kadindik, saya belum melihat apa dari Dewan nih, Pak Agis belum bergabung ya, masih berusaha bergabung begitu. Mungkin bisa ke Pak ini dulu nih, Pak siapa, Pak Ip dulu mungkin, Pak Ip. Kayaknya udah mau menanggapi aja nih Pak Ip kayaknya nih. Halo? Halo? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang, sehat? Sehat, alhamdulillah. Ya. Salam buat tadi Pak teman-teman. Kadindik sudah menyampaikan berbagai apa namanya situasi terkini termasuk bagaimana persiapannya. Kalau kita lihat juga di bawah banyak, saya yakin anak-anak sekolah sudah tidak sabar, udah kangen sama temannya, sama gurunya, bahkan mungkin sama dia mungkin jangan-jangan udah lupa dengan meja dan kursinya begitu ya. Tapi kita juga ada kekhawatiran soal kondisinya. Nah, menurut Kang Ib gimana nih Kang? Silakan Kang. Ya, terima kasih Pak Yadi, terima kasih Pak Kadindik Kota Serang. Saya kira kebijakan yang diambil oleh pemerintah, khususnya Kemendikbud, ini memberikan apa namanya angin segar. Akan tetapi di balik angin segar itu kita harus melihat ekses atau efek yang apa namanya yang diakibatkan oleh kebijakan pembukaan sekolah dengan tatap muka. Kalau kita cermati, sepertinya Kemendikbud ini mau membuka apa namanya seluruh zona begitu ya. Jadi SKB 4 Menteri ini eksesnya adalah membuka seluruh zona di tahun tahun 2021 di semester genap di sekolah itu untuk membuka sekolah-sekolah. Ini emang niatnya baik, tapi saya kira ada apa namanya ada sesuatu yang harus kita khawatirkan ketika kebijakan itu diberikan kepada apa namanya pemerintah daerah. Artinya pusat itu memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk membuka, tetapi pertanyaan selanjutnya adalah apakah pemerintah daerah itu sudah siap atau belum? Begitu saya kira. Ada 5 kesiapan kan kalau tidak salah itu di apa namanya untuk pembukaan tatap muka di sekolah itu ada kesiapan daerah, kesiapan sekolah, kesiapan guru, kesiapan murid dan kesiapan orang tua. Saya kira kalau kebijakannya adalah diserahkan kepada pemerintah daerah, kemudian ini kaitannya dengan anggaran. Apakah pemerintah daerah sudah cukup anggarannya? Tidak hanya dari dana pos, saya kira kalau kita konteksnya adalah sekolah-sekolah yang ada di Serang, bagaimana kesiapan sekolah? Apakah dia sudah mempersiapkan protokol kesehatan, dimulai dari wastafel, kemudian memakai masker dan lain sebagainya, yang apa namanya saya kira kalau kriteria KPAI itu sangat banyak ya, ada 15 atau 11 apa namanya komponen yang harus dipenuhi oleh sekolah. Dan ini saya kira membutuhkan anggaran. Nah, pertanyaannya untuk Kota Serang atau untuk provinsi, untuk SMA dan SMK, apakah pemerintah daerah sudah siap dengan anggaran? Saya kira anggaran daerah biasanya itu tergantung daripada anggaran pusat. Pertanyaannya adalah dari mana anggaran itu? Saya kira ini oleh karena itu harus ada sinergitas antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Jangan pemerintah pusat melemparkan kebijakan ke daerah kemudian selesai. Daerah juga apa namanya tidak apa namanya intens begitu ya, tidak intensif memeriksanya apakah ini akan sudah aman atau tidak. Saya kira untuk dinas provinsi atau dinas pendidikan provinsi maupun kabupaten dan kota, saya kira ini harus jeli apa namanya memberikan izin kepada sekolah-sekolah untuk tatap muka ini, karena ini adalah soal anak bangsa. Saya kira
anak-anak selain orang tua, anak-anak justru menjadi rentan untuk resiko penyebaran COVID. Saya kira judulnya bukan persoalan dibuka atau tidak, saya kira harus diperhatikan ini sudah lolos sensor begitu dalam tanda petik, sudah lolos atau belum. Jika kesiapan sekolah di daerah-daerah itu tidak siap, ya saya kira tidak perlu untuk membuka. Kalau kita lihat Pak Yadi, kalau kita lihat hasil survei dari KPAI, itu ada 48 sekolah di 21 kabupaten kota di 8 provinsi yang sangat siap. Sekolah itu yang disurvei oleh KPAI itu hanya 2 sekolah, SMKN 11 Bandung dan SMPN 4 Solo. Itu dengan nilai 80 sampai 100. Artinya dia sudah mempersiapkan mempersiapkan segala fasilitas untuk kepentingan tatap muka. Surveinya hanya 2 sekolah dari dari 48 sekolah itu yang sangat siap, sedangkan 5 sekolah yang lainnya siap. Dan ini tidak termasuk Banten loh. Dan ini tidak termasuk Banten. Yang siap itu nilainya 60 sampai 80% itu ada di SMP 1 Madiun, kemudian SMP 1 Magelang, SDN Pekayon Bekasi, SMKN 1 Manonjaya, SMKN 3 Jaksel. Banten tidak ada di situ. Saya kira ini perlu pertimbangan nanti. Kemudian yang tidak siap 41 sekolah, artinya 85% sebenarnya sekolah-sekolah ini tidak siap untuk membuka tatap muka. Saya kira ini persoalan yang harus dilihat jeli oleh pemerintah daerah. Saya kira ini persoalan anak bangsa ini kesehatan. Kalau terjadi ada apa-apa dengan kesehatan, dengan penyebaran, saya kira pemerintah daerah dengan kebijakan yang tadi yang diserahkan kepada pemerintah daerah itu harus bertanggung jawab. Oleh karena itu saya kira syaratnya adalah kesiapan. Walaupun di zona hijau, tapi kesiapannya sekolah itu belum siap, saya kira tidak penting, tidak perlu untuk membuka sekolah itu. Saya kira satu-satunya pembelajaran itu tidak hanya tidak melulu di ruang kelas. Saya kira orang tua kemudian keluarga itu harus memberikan wacana baru kepada anak-anak bahwa pengetahuan itu tidak hanya didapatkan di ruang-ruang sekolah. Saya kira itu. Terus Pak Yadi, saya ingin mengatakan bahwa ketika nanti dibuka di sekolah itu kan kebijakannya hanya 4 jam, ya 4 jam di sekolah tanpa istirahat. Itu saya kira itu perlu diperhatikan bagaimana anak-anak misalkan di SD atau di SMP yang masih kecil, mereka harus menutup mulutnya dan hidungnya memakai masker selama 4 jam. Itu menjadi pertanyaan, apakah mereka siap atau enggak dengan itu, gitu ya. Harus 4 jam, kemudian mereka bisa jaga jarak atau tidak. Saya kira ini penting juga untuk dilihat atau dinilai apakah sekolah itu sudah siap atau tidak. Kemudian saya ingin menyampaikan sisi lain daripada kendala negatif. Memang perlu kita melihat bahwa ekses negatif atau kendala efek negatif dari PJJ ini kan diantaranya adalah rentannya putus sekolah. Jadi istilahnya orang tua menganggap bahwa sekolah di rumah itu tidak penting begitu. Oleh karena itu nggak usah belajar gitu. Nah ini kendala yang dihadapi oleh masyarakat begitu ya. Yang kedua, emang negatifnya adalah dari PJJ itu adalah tekanan psikososial dan KDRT. Di situ ada ketika bapak ibunya tidak sabar melayani anak, misalkan mendampingi PR, maka ada cubitan misalnya, terus kemudian ada ucapan-ucapan yang ucapan-ucapan yang tidak baik misalnya didengar karena dia tidak terbiasa mengajar begitu ya, dia bekerja. Dan yang ketiga adalah hilangnya tumbuh kembang ketika dia di era emas. Saya kira ini memang kendala negatif daripada PJJ. Mereka tidak bersosialisasi, kemudian tidak berinteraksi dengan gurunya secara langsung. Saya kira ini secara psikologis, secara psikososial ini menjadi kendala dalam
PJJ itu. Saya kira intinya adalah ketika kebijakan ini diserahkan kepada pemerintah daerah harus jeli, saya kira. Pemerintah daerah harus jeli mengizinkan sekolah-sekolah apakah dia kategori masuk atau lolos untuk tatap muka atau tidak. Saya kira ini persoalan kesehatan, persoalan nyawa anak bangsa. Saya kira jangan main-main dengan itu. Saya kira itu untuk sementara dari saya sebagai guru sekaligus pemerhati tentang pendidikan yang ada di Banten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Iip. Panjang, lebar, dan lengkap. Saya pikir Pak Kadindik nyimak serius, luar biasa Pak Kadindik. Dan sudah bergabung di kita juga ada Komisi 2 DPRD Kota Serang, Pak Agis. Pak Agis, tes Pak Agis sudah on? Ya, siap Kang. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Siap.